Puji nama Tuhan saudara, renungan hari ini saya ingin bacakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, ternyata Allah tidak ingin kita hanya menjadi pribadi yang suka mendengar saja, tetapi harus juga menjadi pelaku firman Allah. Menjadi pelaku berarti memperhatikan ketika mendengar, dan kemudian menyimpan dalam hati, mengolah dalam pikiran, dan kemudian akhirnya menghasilkan satu tindakan atau perbuatan. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yakobus memotivasi kita sekalian untuk supaya kita menjadi pelaku firman Allah. Kalau orang itu niat menjadi pelaku, pasti ketika dia mendengar firman Allah, dia perhatikan baik-baik. Tetapi kalau tidak niat untuk menjadi pelaku atau melakukan firman Allah, maka dia akan mendengar asal-asalan saja. Dia akan mendengar kalau memang cocok tak terima, tidak cocok ya sudah. Kalau memang menarik ya bolehlah. Tapi yang kalau nggak menarik ya sudahlah, tidak perlu. Ya, kalau memang berbicara tentang berkat ya bolehlah. Tapi kalau berbicara tentang teguran, hajaran, nanti dulu. Ya saudara, itu ibarat orang yang kalau hanya ingin mendengar saja tanpa punya niat untuk melakukan, reaksi-reaksinya tentu sangat berbeda. Orang yang benar-benar mau melakukan firman Allah, maka dia akan mendengar dengan baik. Dia perhatikan baik-baik, jangan sampai salah dengar, supaya apa yang dia dengar, dia dapat praktekkan. Guru memberikan pelajaran, murid mendengar baik-baik, maka kemudian dia akan coba serap materi-materi yang didapat dari guru. Supaya apa? Supaya itu akhirnya menjadi bekal dalam hidupnya, dan di kemudian hari ketika ujian ataupun juga ada hal-hal yang berkenaan dengan mata pelajaran yang ada, itu bisa dipraktekkan. Nah saudara, ayat 23 di sana dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman Allah atau firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, kan firman Allah bukankah menjadi cermin? Ya, firman Allah bisa digambarkan menjadi cermin, karena cermin bisa menghapus noda, bisa memperlihatkan noda atau kotoran di wajah kita. Apakah kalau misalnya wanita, apakah ketika dia pakai bedak itu belepotan atau sudah rapi? Atau kalau kita, bagi yang pria atau bagi kita sekalian, kita bisa tahu rambut kita ini sudah rapi atau enggak, dandanan kita, ya penampilan kita sudah matching, sudah pas atau enggak ya dengan kita bercermin. Bukankah firman Allah juga begitu, mengkoreksi noda-noda atau kotoran, hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita? Tetapi kalau kita lihat di sini, Yakobus katakan, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Loh, kan bagus sebenarnya. Kok cermin itu hanya digambarkan kalau seorang hanya mendengar firman saja? Ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, jangan salah paham dengan ayat ini. Karena ada ayat yang ke-24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Ini yang dimaksud kalau hanya dengar firman Allah tanpa melakukan. Ibarat ketika dia dengar firman Allah seperti sedang berkaca, tapi setelah itu dia pergi. Pergi bukan untuk melakukan, tapi pergi meninggalkan cermin. Makanya dikatakan, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ia segera lupa bahwa Tuhan sudah koreksi dia, Tuhan sudah tegur dia, Tuhan sudah ingatkan dia, lupa. Karena apa? Dia tinggalkan cermin. Ya. Acuh tak acuh terhadap teguran firman Allah. Dia lupa pesan Tuhan. Dia lupa bahwa dia harus melakukan firman Allah. Ini yang salah. Karena firman Allah memang sebagai cermin, di mana cermin itu harus kita pakai untuk selalu mengkoreksi hidup kita. Jangan pernah tinggalkan cermin firman Allah. Ya, karena dengan bercermin kita tahu kehidupan kita. Kalau ada yang tidak beres, kita bisa benahi. Kalau ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita bisa bereskan. Kalau ada yang berdosa, ada yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan, tidak cocok dengan firman Allah, kita segera datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ya, karena di dalam ayat yang ke-21 sendiri, di situ dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Noda tadi, noda di wajah, di pipi. Ya.
dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, firman Allah yang bagaikan cermin itu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Saudara, firman Allah ini yang bagaikan cermin berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ya, pemahamannya bagaimana? Firman Allah ini membuat kita bertumbuh. Firman Allah ini membuat kita akhirnya bisa membereskan hidup kita. Ya, kotoran-kotoran noda dosa kita bisa bereskan kepada Tuhan karena firman Allah membongkar. Tetapi ada juga yang satunya adalah ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, selalu bercermin kepada firman Allah, dengan cermin firman Allah membuat kita tahu bahaya di belakang kita. Ya, seperti gambar di belakang saya ini, saudara. Ada bahaya yang tidak kita lihat, yang hanya bisa kita ketahui ketika kita bercermin kepada firman Allah. Ya, ada bahaya-bahaya di mana muncul Mesias palsu, ada bahaya-bahaya di mana iblis bekerja sedemikian rupa, ada bahaya-bahaya di mana dunia ini ingin menarik ya perhatian supaya anak-anak Tuhan tinggalkan iman. Dunia ingin menjatuhkan kenikmatan dunia, keangkuhan hidup, ingin menjerat kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita. Itu bahaya-bahaya yang di belakang kita. Iblis ingin menjebak kita, iblis ingin pukul kita dari belakang. Tetapi karena kita punya firman Allah, maka kita pasti bisa menangkis, kita bisa melawan, kita bisa melakukan perlawanan, kita bisa mengalahkan, kita bisa tahu dan mengatasi bahaya-bahaya di belakang kita. Karena apa? Kita pakai cermin firman Allah. Karena itu, saudari kasih oleh Tuhan, di dalam ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Firman Allah hukum yang memerdekakan, dan kita diminta untuk bertekun. Bertekun itu artinya bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya. Bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya seperti tadi bercermin tapi kemudian pergi, enggak, tetapi bertekun, tetap bercermin, melihat firman Allah sebagai cermin, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, saudara. Saudara ingin berbahagia, jadikan firman Allah jadi cermin dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, teruslah tuntun hidup kami, dan teruslah Tuhan mengkoreksi hidup kami. Kami ingin menjadikan firman-Mu menjadi cermin yang menyingkapkan segala noda, kesalahan, hal-hal yang tidak beres dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan tingkah laku kami Tuhan, maupun yang ada di dalam hati kami sekalian ya Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu membuat hidup kami semakin bertumbuh, semakin kami mengenal pribadi-Mu. Oleh sebab itu kami ingin bertekun di dalamnya dan tidak mau melupakan segala pesan firman Allah. Kami mau tetap menjadi pendengar, memperhatikan baik-baik setiap kali Engkau berbicara melalui firman-Mu, dan punya semangat untuk selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami semua dilawat, dijamah, ditolong oleh Tuhan. Kekuatan firman-Mu membuat kami berjaga dan siap siaga atas segala tipu daya iblis maupun tipu daya dunia ini. Membuat kami mengerti ada bahaya-bahaya yang ada di belakang kami. Oleh sebab itu Engkau sendiri yang akan memperlengkapi kami untuk kuat di dalam Tuhan dan terarah mata kami hanya kepada cermin firman-Mu Tuhan. Terfokus kepada pribadi-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala pergumulan, masalah, sakit penyakit yang kami hadapi malam hari ini Tuhan, kami percaya dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberi jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan diberikan kekuatan untuk mengatasi dan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami serahkan semuanya, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jadikan firman Allah cermin dalam hidup kita. Tuhan memberkati.